Saudara-saudara yang saya kasih, dimanapun saudara-saudara berada, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Dan untuk itu mari kita membukanya dengan berdoa. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka kitab Yeskiel pasal yang ke-34 ayat 18 dan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Demikianlah firman Tuhan. Dosa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat mengenal kata sedekah. Ya, kata sedekah itu berasal dari kata Arab. Dan sebenarnya itu masih satu rumpun dengan bahasa Ibrani, yaitu sedek. Ya. Sedek itu adalah keadilan. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, sedek itu selalu menunjuk pada keadilan Allah. Kalau kita berbicara soal keadilan atau apa yang adil, banyak orang yang bingung. Adil itu apa sih? Adil buat yang satu belum tentu adil buat yang lain, bukan? Nah, kebingungan itu karena adil atau keadilan seringkali hanya dipahami secara subjektif. Artinya adil buat saya. Dan saya tidak peduli adilkah itu untuk yang lain-lain. Itu yang membuat kemudian pemahaman atau pengertian tentang keadilan atau yang adil tadi menjadi kabur, menjadi bias dan membingungkan. Dosa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadilan Allah di dalam Alkitab tidak pernah membingungkan. Kenapa? Karena pemahamannya, pengertiannya jelas. Keadilan Allah pada prinsipnya menunjuk pada yang kuat harus menolong yang lemah. Maka ketika yang kuat itu tidak menolong yang lemah, melainkan bertindak sewenang-wenang, memanfaatkan, memanipulasi, melakukan apa yang buruk terhadap yang lemah, itulah ketidakadilan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeskiel menyuarakan firman Allah yang menegur orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkuasa, yang punya kekuatan, tetapi yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap yang lemah. Maka kecaman Allah ditujukan kepada orang-orang yang seperti itu. Dalam dua ayat yang kita baca tadi, bentuk pernyataannya adalah pertanyaan. Belum cukupkah kamu menikmati rumput yang baik, air yang jernih? Haruskah kamu injak-injak rumput yang lain dan kamu keruhkan air? Sehingga domba-domba yang lain hanya bisa memakan rumput yang sudah kau injak-injak dan air yang sudah kau keruhkan. Pertanyaan ini menarik karena melalui pertanyaan itu sebenarnya kita memahami apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Yeskiel ini, bahwa orang-orang yang kuat, berkuasa dan kaya raya itu adalah orang-orang yang mendapatkan berkat Allah yang begitu banyak. Belum cukupkah Allah menyediakan berkat yang begitu melimpah kepadamu? Itu pertanyaan sebenarnya, ya. Pertanyaan kalau dikalimatkan secara dengan kalimat yang lain, Allah mau mengatakan, apakah berkat-berkatku yang begitu melimpah belum cukup bagimu? Jadi mereka itu diberkati oleh Allah luar biasa. Dan tidak semua menikmati berkat sebanyak itu. Nah, yang telah menerima berkat begitu banyak,
janganlah bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang hanya menerima berkat secukupnya atau bahkan tidak sebanyak yang mereka terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbaik hatilah, berbelas kasihanlah kepada mereka. Hanya dengan cara semacam itulah, maka mereka yang menerima berkat Allah yang begitu banyak tadi, melakukan atau mewujudkan keadilan Allah bagi yang lemah, bagi yang berkekurangan. Itulah juga yang menjadi panggilan setiap kita. Kita patut mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan wujud dari ungkapan syukur kita adalah bagaimana kita mewujudkan keadilan Allah dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita. Pakailah berkat Allah yang sudah kita terima itu untuk menopang mereka, menolong mereka, membantu menyejahterakan mereka. Jangan justru dengan kekuatan, dengan berkat yang membuat kita kuat, yang membuat kita berkuasa, yang membuat kita kaya raya, justru kemudian membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat terhadap mereka yang lemah. Apabila yang telah menerima berkat yang begitu banyak dari Allah ternyata tidak mewujudkan keadilan Allah dalam kehidupannya, maka firman Tuhan tadi mengatakan Allah lah yang akan menjadi hakim atas orang-orang ini. Mari saudara, kita mensyukuri berkat Tuhan dengan mewujudkan keadilan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa kembali. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus mengingatkan kami, supaya kami senantiasa melakukan keadilan-Mu di dalam kehidupan kami. Peduli dan mau menolong dan menopang mereka yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.